Nah, kali ini kita kedatangan Supra Double X. Nah, kalau Supra Double X memakai kopling ya teman-teman, yang dimana koplingnya memang bawaan dari showroom ya teman-teman, jadi tidak ada di rombak-rombak, memang sudah dari barunya memang memakai kopling. Nah, untuk spek mesinnya saya kira sama dengan motor Jetwin ya teman-teman. Nah, kita tahu sendiri motor Jetwin memang sudah pakai kopling ya, mulai dari barunya memang sudah ada koplingnya. Nah, yang saya bingungkan di sini teman-teman, motor ini punya masalah saat ditarik kopling, masuk gigi motornya tetap jalan. Nah, jadi kalau koplingnya ditarik, biasa untuk motor-motor kopling kan dia netral saat koplingnya ditarik. Kalau ini koplingnya ditarik, motornya tetap jalan. Nah, jadi di sini saya sudah membongkar di bagian bak kopling. Nah, di sini saya juga melihat di bagian rantang koplingnya sudah diganti dengan yang baru ya teman-teman. Nah, di sini saya lihat ada kaki 4 dan rantang hostnya juga baru. Nah, jadi di sini saya lihat rantang hostnya dan kaki 4-nya dipakaikan part Supra ya teman-teman, part Grand. Nah, di sini saya melihat ada perbedaan part karena spek motor Supra Double X ini tidak sama dengan Grand. Nah, di sini saya akan coba bandingin ya teman-teman dengan part motor bawaan ini. Nah, jadi di sini kita lihat kaki 4 dan rantang hostnya bawaan motor ini. Di sini kita lihat giginya gigi halus ya teman-teman. Gerigi-gerigi yang ada di rumah hostnya di sini terlihat halus ya teman-teman. Jadi kita bandingkan dengan yang punya Grand. Nah, di sini terlihat tebal ya teman-teman. Nah, jadi dia ada perbedaan. Kita harus teliti ya teman-teman. Kalau di bagian part kita tidak boleh sembarangan masukin part. Kalau tidak sama ya boleh dicek lah lebih detail. Seperti ini ya teman-teman permasalahannya. Nah, jadi untuk ring platnya juga kalau kita paksain ke punya Grand juga tidak masuk ya teman-teman. Nah, tidak masuk. Untuk ring platnya juga tidak span ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga saya lihat di bagian ring platnya juga sudah diganti dengan punya Grand. Nah, di sini dia ganti di bagian ring platnya juga dia ganti. Nah, mungkin cukup masuk akal supaya ini bisa masuk ke dalam rumah rantang ini ya teman-teman. Nah, jadi permasalahannya sekarang motor ini tetap jalan saat kopling ditarik. Nah, di sini saya akan coba pecahin masalahnya. Ada di mana permasalahan yang dialami motor ini. Nah, jadi di sini langsung saja ya teman-teman. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Nah, di sini kita lihat rantangnya belum diganti ya teman-teman. Masih bawaan motor ini. Nah, kita coba pasang satu rantang hose. Nah, di sini akan saya coba pasang. Kita pasang seperti ini saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba memutar rantang hose-nya. Apakah dia berputar atau tertahan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini rantang hose-nya berputar bebas ya. Jadi di sini berarti tidak ada permasalahan kalau kita cek seperti ini. Nah, di sini kita putar seperti ini guna untuk memahami di bagian rantang ini ada yang mengganjal atau tidak. Nah, di sini saya akan coba pasang murnya. Nah, ini hanya percobaan ya teman-teman. Jadi ini saya belum pasang, di bagian kampasnya juga saya belum ada pasang. Saya hanya ingin mengetahui perputaran di bagian rumah hose ini apakah benar-benar berputar lancar saat ini dikunci atau dia akan lengket kalau ini dikunci. Nah, di sini kita akan memahami cara kerja rantang close-nya ya teman-teman. Nah, saya akan ketuk untuk mengencangi murnya. Nah, mungkin hanya seperti itu dulu ya teman-teman. Jadi ini hanya spek untuk melihat putarannya tertahan atau tidak. Nah, di sini saya akan coba putar. Nah, di sini saya kencangi murnya, rumah hostnya sudah tidak bisa diputar ya teman-teman. Seharusnya kalau murnya dikencangi,
ini tetap bisa kita putar ya teman-teman. Nah, di situ logikanya ini seharusnya masih tetap bisa kita putar pakai tangan walaupun ini sudah dikunci ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya lihat ini sudah tertahan. Nah, jadi permasalahannya itu kemungkinan besar ada di bagian rantang koplingnya. Nah, di sini akan kita coba buka di bagian rantang koplingnya. Nah, kalau dia tidak pakai mur, putarannya sangat mudah ya teman-teman, sangat mudah untuk diputar seperti ini. Nah, asnya juga ikut berputar ya. Nah, di sini kita lihat asnya juga ikut berputar dengan rantang hostnya. Nah, sini kita coba tarik. Nah, untuk motor Honda seperti Honda 4 tak, di sini tidak ada memakai ring ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada memakai ring karena di sini kita lihat bandulan dari rantang hostnya memang agak sedikit tinggi ya teman-teman. Nah, jadi dia tinggi, jadi kita tidak perlu di sini memang tidak memakai ring lah. Nah, pemahamannya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kan sudah menjenong ke atas, jadi dia banyak spellingnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita coba tarik, keluarin rantangnya. Nah, di sini kita cukup lihat di bagian bosnya ya teman-teman. Kenapa saat penguncian murnya rantang hostnya tidak dapat diputar? Nah, ada kemungkinan di bagian bosnya sudah lengket ataupun haus ya teman-teman. Jadi ini permasalahannya sangat sepele, namun mengakibatkan banyak efek sampingnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka saja gigi primernya supaya lebih pemahamannya lebih gampang dimengerti ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka gigi primernya. Nah, di sini kan kita lihat perputarannya serentak ya teman-teman. Nah, seharusnya ini bisa tertahan ya teman-teman. Bos yang di dalam ini kalau kita tekan seperti ini, kita pasang rantang hostnya. Nah, dia tetap sepan ya teman-teman. Hanya rantangannya saja yang bisa diputar karena di dalam ini memang seharusnya ada bos. Nah, kita akan coba cek di bagian bos rantangnya ya teman-teman. Nah, kita akan keluarin bos yang di dalam. Nah, jadi saya sudah mengeluarkan bos rantangnya. Nah, jadi di sini saya lihat bosnya juga tidak ada alur olinya ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah terjadi gesekan dan bosnya juga sudah cacat ya teman-teman. Nah, mungkin ini bosnya kekeringan karena oli tidak masuk ke dalam. Nah, di sini juga saya lihat di bagian rumah bosnya juga sudah sangat parah ya teman-teman. Jadi dia lengket. Nah, jadi perputaran bos ini di dalam tidak ada ya teman-teman, tidak ada sama sekali. Dia tidak bisa bergerak bebas. Nah, dia tidak bisa bergerak bebas karena memang bosnya sudah lengket di dalam. Itu disebabkan karena oli tidak masuk membasahi bos ini sampai ke dalam ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi hal yang seperti ini, kita bisa kasih ulir di sini di bagian bos ini. Kita bawa ke tukang bubut, kita kasih ulir untuk jalur oli ya teman-teman di sini, memanjang seperti ini. Keliling kita kasih ulirnya keliling. Nah, itu gunanya untuk memperlancar putaran bos ini ya teman-teman. Jadi jangan seperti ini. Nah, kenapa dia dipicit kopling tetap jalan? Karena bos di dalam ini sudah tidak ada pergerakan ya teman-teman. Koplingnya sama sekali tidak berfungsi karena memang perputaran rumah kopling ini juga mati. Saat dipicit kopling, bosnya tidak bisa bergerak bebas ya teman-teman. Jadi rantangnya juga berputar sama dengan bos ini. Jadi tidak ada spelling di dalam ini. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk permasalahan motor Supra Double X ini mungkin sampai di sini. Kalau teman-teman tidak paham boleh dikomentari ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.